Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Ngunduh Arta. Tidak ada satupun manusia yang pernah mau atau sudi terjebak di dalam jurang kemiskinan. Hal itu juga yang dirasakan oleh Mantono, seorang pria parubaya yang kesehariannya hanya menjadi buruh kapas, di mana hasil jerih payahnya bekerja tak pernah bisa menutupi tanggungan keluarganya. Sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai Mantono berkepala 4, namun tak ada yang berubah dari kehidupannya. Setiap hari, beliau pasrahkan hidup dari uang berhutang kepada para tetangga dan kawan-kawan yang juga sama susahnya. Singkat cerita, hal ini menyadarkan beliau bila terlahir miskin benar-benar suatu kehinaan yang tidak lagi bisa dia terima. Suatu hari, sejak hari itu, istri dan ketiga anaknya tak lagi melihat Mantono pulang. Pria itu seakan lenyap begitu saja. Tak ada tetangga maupun kawan yang tahu perihal di mana keberadaan pria parubaya ini. Hal itu membuat keluarga Mantono semakin sulit, karena dia menghilang begitu saja, tak kunjung muncul. Sehari sampai berbulan-bulan tanpa ada satupun orang yang tahu, sampai pihak keluarga mulai pasrah, tak tahu lagi harus mencari kemana pria satu ini. Lambat laun kabar hilangnya Mantono mulai meredup, tertutupi oleh sebuah tragedi misterius yang menimpa seorang pemuda yang tiba-tiba lenyap, hilang ditelan sungai ketika dia menceburkan diri untuk mandi di siang bolong. Berita ini sontak menggemparkan seisi desa. Saya yang masih duduk di bangku SMP, setelah mendengar perihal berita ini ikut berlari menuju ke tempat kejadian, di mana waktu itu tepi sungai sudah ramai dipenuhi oleh warga desa yang penasaran bagaimana kejadian tragis ini bisa terjadi. Saya mendekat, berbaur dengan yang lain. Saya mencoba memasang telinga rapat-rapat guna mencuri dengar kronologi kejadian ini bermula. Rupanya korban tenggelam adalah seorang pemuda dari desa sebelah. Bila ada yang ingat dengan lokasi tempat tinggal saya, desa ini ada di barat pabrik gula. Korban datang bersama 2 kawannya. Awalnya niat mereka datang ke sungai adalah untuk melepas penat, menikmati semilir angin setelah pulang dari sekolah. Namun cuaca yang panas saat itu membuat salah satu dari mereka mengajukan ide untuk menceburkan diri ke sungai, berendam mandi. Karena arus sungai yang saat itu cukup deras, membuat 2 kawannya ragu dan berkata bila itu bukan ide yang bagus. Merasa bahwa 2 kawannya ini pengecut, si pemuda ini melepas pakaiannya. Tanpa berkata apapun, tiba-tiba dia langsung melompat, menceburkan diri ke dalam sungai. Melihat tingkah sinting si pemuda, rupanya tak membuat kedua sekawan ini khawatir. Karena ia tahu, bila pemuda yang baru saja melompat itu adalah salah satu dari anak yang pandai dalam berenang. Mereka pun tertawa, sembari menunggu kemunculan si pemuda itu dari kedalaman air di sungai. Awalnya semenit, lalu 2 menit, pemuda itu tak kunjung muncul dari dalam sungai. Merasa mereka sedang dikerjai, 2 kawan ini melempar batu-batu kecil sembari mengatakan bahwa mereka tidak akan tertipu dengan sifat jahilnya kali ini. Tetapi waktu terus berlalu, hingga 10 menit akhirnya berlalu begitu saja. Dan pemuda itu masih juga tak kunjung muncul ke permukaan. Hal ini membuat 2 sekawan itu mulai berdebar, bingung perihal apa yang terjadi. Di dalam kepala mereka, pikiran liar mulai bermunculan, sampai tak ada pilihan lain selain melapor.
Sudah berjam-jam semenjak kehilangan pemuda ini yang seakan lenyap dari kedalaman sungai yang seharusnya tak terlalu dalam untuk ukuran laki-laki dewasa. Orang-orang yang masih ramai pun bertanya-tanya, kemana perginya pemuda ini? Kenapa sampai sekarang belum juga ada yang bisa menemukan? Bahkan tim pencari pun banyak yang berasal dari kalangan profesional. Namun sampai malam menjelang pun masih tak ada kabar apapun. Saat itu diadakan doa bersama untuk siapapun yang sedang menahan tubuh pemuda ini agar dia melepaskannya. Tapi semua usaha itu seakan sia-sia. Di tengah riuh khawatir dan tangis histeris keluarga si pemuda, dari belakang datang sosok serba hitam dengan rambut gondrong serta jambang yang lebat. Ia berjalan menembus kerumunan orang, melepaskan pakaian hitamnya. Tak ada yang tahu siapa gerangan lelaki asing tersebut. Tanpa mengatakan apapun, tiba-tiba lelaki misterius itu melompat begitu saja, masuk ke dalam sungai, membuat tim pencari, juga orang-orang yang melihatnya terhenyak sejenak. Tak lama berselang, sosok itu muncul kembali ke permukaan dengan jasad pemuda yang sudah lama meregang nyawa. Beliau menurunkan jasad pemuda itu yang meregang nyawa dalam kondisi meringkuk. Semua orang yang melihat hal itu lantas melangkah mundur, takut. Saat itulah, satu persatu dari orang yang ada di sana mulai menyadari bila lelaki misterius ini tak lain adalah Mantono yang sudah lama hilang. Mantono yang saat itu terlihat lain membuat beberapa orang ragu untuk bertanya kepada beliau perihal apa yang sedang terjadi. Seperti dapat membaca pikiran, tanpa diminta Mantono menceritakan bila ketika pemuda ini menjeburkan diri, sungai ini sedang kedatangan Dayo. Dayo yang dimaksud ini adalah buaya putih yang kebetulan melintas di sungai ini. Begitu melihat pemuda ini, dia langsung suka. Hal itulah yang membuat dia akhirnya menahan kaki si pemuda agar tidak lagi kembali ke permukaan. Tahu bila dirinya akan mati, ia meringkukkan tubuhnya, berpose layaknya seseorang yang sedang kedinginan. Saat ini sukmanya sedang dibawa oleh dia. Sebagai ganti nyawanya, Mantono mengambil kuningan dari dalam kantung celananya. Bentuknya logam seperti emas, sangat bagus untuk memperlancar rezeki. Namun orang tua pemuda itu menolak. Saat itu Mantono bertanya, bolehkah bila dirinya yang menyimpan benda ini? Orang tua itu hanya mengangguk sembari membawa pergi jasad buah hatinya. Saat itulah ada senyuman menyeringai di wajah Mantono. Siapa yang menduga bila ini adalah awal dari sesuatu yang tengah dia sembunyikan. Keesokan harinya kepulangan Mantono ini jadi buah bibir orang sekampung. Tak ada yang tahu menahu kemana perginya Mantono. Tiba-tiba saja pulang, lalu menolong mengangkat jasad dari pemuda yang mati dalam keadaan tragis. Banyak yang curiga, tapi lebih banyak yang memilih untuk diam. Tak hanya itu saja, perubahan sikap Mantono juga begitu kentara. Ia lebih banyak menyendiri di dalam rumah. Bule Yani, istrinya, bahkan seringkali ditanya orang tentang apa yang dilakukan Mantono di dalam rumah. Beliau hanya berkata bila Mantono suaminya sedang duduk bersila. Orang-orang mulai berkasak kusuk dengan sifat-sifat aneh Mantono ini, karena tak sedikit warga yang bertemu dengan beliau sedang berjalan sendirian menyusuri gang-gang kampung dengan telanjang kaki, sembari membada tangan. Namun warga memilih diam. Sebenarnya alasan kenapa orang-orang memilih diam bukan karena tanpa sebab, melainkan karena wejangan dari para tetua desa yang berkata bila Mantono sudah tidak terlihat seperti pria parubaya yang dulu. Ada sesuatu di dirinya yang memancarkan kemilau emas, namun aromanya begitu busuk. Siapa yang mendekati Mantono akan kecipratan harta yang berlimpah, namun resiko yang diterima juga cukup mahal, sehingga warga memilih untuk menghindari Mantono. Puncaknya adalah ketika Mantono sambang ke rumah salah satu orang paling kaya di desa. Tak ada yang tahu maksud kedatangannya. Tak beberapa lama setelah kedatangan Mantono ke rumah itu, terdengar suara marah dari si tuan rumah. Sebutlah dia Pak Jatmiko, salah satu pemilik usaha garmen rumahan.
Dia keluar sembari memaki-maki Mantono, mengusirnya, berujar bila Mantono sudah sinting sampai berani berhutang kepada dirinya. Beberapa orang yang tahu perihal ini tak ada yang berani menatap langsung. Mereka berpura-pura tak mendengar atau melihat apapun. Padahal telinga sedang memasang pendengaran rapat-rapat. Mantono pun pergi dengan membawa sejumput tanah dari rumah Pak Jatmiko. Semenjak kejadian itu, Mantono tak pernah terlihat lagi keluar dari dalam rumah. Istrinya, Bule Yani, tak pernah lagi mau menjawab setiap kali ditanya di mana keberadaan Mantono. Pria itu bersembunyi, mengunci diri di dalam rumah gubuknya, tidak tahu apa yang dia kerjakan. Sore ini hujan angin tiba-tiba sambang di desa. Pak Jatmiko sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan, bersiap santap dengan anak dan cucu-cucunya. Sedangkan istrinya berada di dapur bersama dengan menantunya, mempersiapkan hidangan sore ini sebelum terdengar jeritan. Suara jeritan itu berasal dari mulut istrinya, membuat Pak Jatmiko bersama anak laki-lakinya berlari melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, di depan meja, terlihat istri Pak Jatmiko bersama menantunya berdiri diam mematung di depan sebutir telur yang sudah dipecah. Di sana mereka semua melihat isi dalam telur tampak janggal. Tak ada putih kuning seperti telur pada umumnya, melainkan cairan kental berwarna merah kehitaman. Istri Pak Jatmiko lalu berujar dengan suara lirih, "Ono sing nyoba nyilokoi keluarga iki, Pak." Dasarnya Pak Jatmiko yang tidak pernah percaya yang begituan. Ia mengelap cairan itu, membersihkannya dengan kain putih, lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu ia pergi sambil berkata, "Gak usah aneh-aneh, percaya kok sama tahayul." Meski Pak Jatmiko sudah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun istri, menantu, bahkan anaknya masih tampak memikirkan kejadian janggal tadi. Hal itu terlihat dari begitu heningnya ketika mereka duduk di meja makan. Tak ada yang bersuara kecuali denting sendok. Pak Jatmiko yang menyadari betapa tidak enaknya suasana ini, lantas menghentikan aktivitasnya, mengatakan kepada mereka agar tak lagi memikirkan apa yang baru saja terjadi. Lalu di tengah-tengah perkataannya tiba-tiba wajah Pak Jatmiko terlihat berjengit sebelum ia berhenti. Satu tangannya bergerak sebelum menggerayangi masuk ke dalam mulut. Di sana Pak Jatmiko menatap sebutir gigi yang patah. Tak lama kemudian, darah keluar dari dalam mulutnya. Istrinya tampak terkejut. Sontak ia berdiri dan meminta suaminya menghubungi seseorang yang dia kenal. Namun Pak Jatmiko menolak. Perihal gigi yang patah ini tak lain karena usianya yang sudah semakin tua. Lagi pula pembahasan ini membuat Pak Jatmiko naik pitam, karena sedikit-sedikit dihubungkan dengan hal yang tak rasional. Beliau pun pergi masuk ke dalam kamar. Ketika di dalam kamar, tiba-tiba perhatian Pak Jatmiko teralihkan pada sebidang tanah kosong yang ditanami oleh kebun pisang yang bisa dirinya lihat dari jendela kamar miliknya. Di sana Pak Jatmiko melihat wujud seseorang baru saja berlari pergi setelah memandangi dirinya sejak tadi. Pak Jatmiko ingin menceritakan hal ini kepada istrinya, namun ia urungkan karena sejak tadi istrinya terus-menerus mencoba membujuk Pak Jatmiko agar mau untuk memastikan apakah firasat buruk yang dia rasakan ini benar-benar sedang terjadi, menggerayangi keluarganya. Pak Jatmiko pun pergi tidur. Ia terlelap karena larut, meski pikirannya masih berkecamuk. Saat itulah Pak Jatmiko mendengar suara anjing yang terus-menerus menggonggong. Anjing itu pastilah berasal dari rumah Rumbe yang ada di depan halaman rumah mereka. Karena hanya rumah Rumbe lah satu-satunya rumah yang memelihara anjing di desa ini. Pak Jatmiko pun berdiri karena terganggu dengan suaranya. Ia sempat melirik ke arah jam yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Tak bisa tidur, Pak Jatmiko pun melangkah keluar kamar. Semakin lama suara gonggongan itu semakin menjadi-jadi, membuat Pak Jatmiko penasaran apa yang membuat anjing-anjing ini menjadi seperti ini. Pak Jatmiko pun berjalan keluar dari pintu untuk melihat di mana anjing-anjing ini sedang menggonggong.
niat hati ingin menghentikannya. Sembari membawa payung di tangan guna memukul bila sewaktu-waktu binatang ini melawan. Namun baru selangkah membuka pintu, Pak Jatmiko melihat seekor anjing hitam berdiri di depan rumahnya. Binatang ini terlihat berbeda. Belum pernah Pak Jatmiko melihatnya. Berbeda dengan 3 anjing pemilik rumah Rombe, anjing hitam ini terlihat lain, lebih jangkung, kurus dengan mata merah menyala. Pak Jatmiko melangkah mundur dari tempatnya berdiri. Sementara suara gonggong anjing di belakang kian menjadi-jadi. Tak lama anjing itu lalu menerkam. Keesokan hari ramai orang datang ke rumah Pak Jatmiko setelah kabar tersebar. Ia ditemukan oleh istrinya seperti orang terkena stroke, terjerembab di depan pintu, tak dapat bergerak dengan satu tangan tertekuk, sementara matanya melotot dengan bibir miring. Setiap kali tetangga mencoba berinteraksi, Pak Jatmiko hanya bergumam, menyebut sebuah kata yang tidak jelas juntrungnya. Setiap hari banyak orang datang mencoba menyembuhkan, namun tak ada yang dapat menolong Pak Jatmiko. Mereka hanya bisa memberitahu bila di luar Pak Jatmiko sehat, namun di dalamnya sudah berantakan seperti benda pecah belah. Ada orang yang sengaja menyiksa Pak Jatmiko pelan-pelan. Bila bukan orang tersebut yang melepas, tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Saat itu Mantono datang berkunjung. Keluarga Pak Jatmiko hanya diam saja saat pria itu berjalan masuk langsung menuju ke kamar. Beliau bertanya apa yang sedang terjadi. Istri Pak Jatmiko hanya menjawab sebisanya. Saat itulah Mantono membisiki sesuatu ke Pak Jatmiko. Ia juga meminta segelas air putih, meminumkannya kepada Pak Jatmiko, sembari menghadapkan agar kepala pria parubaya itu menghadap ke selatan. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi, tak lama kemudian Pak Jatmiko perlahan pulih. Mantono lalu duduk di ruang tamu, menunggu. Pak Jatmiko muncul berjalan keluar, memberi Mantono segepok uang. Mantono berdiri, mengatakan kepada Pak Jatmiko, hanya dalam waktu 1 bulan uang ini akan kembali, berlipat-lipat ganda. Pak Jatmiko hanya diam saja. Di bawah kaki Mantono, beliau melihat anjing itu menatapnya. Dari uang yang diperoleh Mantono itu, dia mendirikan sebuah warung kecil, berjualan lontong kupang. Kabarnya kata orang-orang tua, Mantono bisa melihat langgih. Langgih adalah tanah yang baik digunakan untuk berdagang. Sayangnya, yang bisa melihat ini hanya para jagrak, orang khusus. Hari pertama warung lontong kupang itu dibuka, diserbu dengan orang-orang bermobil. Tidak ada yang tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Pasalnya, melihat warungnya saja orang kalangan menengah ogah untuk mampir. Namun berbeda dengan usaha Mantono ini, benar-benar diburu saat itu. Bahkan seminggu setelah usaha ini berjalan, semakin panjang mobil yang diparkir. Hal ini bagi warga desa tentu saja sesuatu yang mencurigakan. Namun tak ada yang berani berspekulasi. Mungkin saja Mantono memang berjodoh dengan usaha ini. Anehnya bila warga desa yang membeli, tak ada yang istimewa dari makanan ini. Mulai dari rasa serta aromanya, masih kalah jauh dengan lontong kupang lainnya. Tapi dari semua rumor yang menyebar, ada satu rumor yang paling janggal, yaitu setiap malam warung Mantono didatangi oleh orang yang sangat-sangat aneh. Orang-orang ini tak diketahui datangnya dari mana. Mereka biasa mengenakan baju serba hitam, terkadang berwarna pedar. Ukuran tubuhnya juga tidak umum, tinggi sekali. Namun yang paling janggal dari orang-orang ini, mereka selalu menutupi mulutnya dengan selembar kain. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua menutupi mulutnya. Hanya duduk, sembari melihat orang-orang sedang lahap menyantap lontong kupang. Mereka baru akan makan saat Mantono menutup warungnya. Hal ini tentu memancing rasa penasaran orang-orang, siapa gerangan manusia ini. Dari usaha warung kupang ini, hanya butuh waktu 1 tahun bagi Mantono bisa membangun rumah 2 lantai dengan 3 mobil terparkir di depannya. Semua anak-anaknya diberi usaha sendiri-sendiri. Anehnya,
warung tempat Mantono berdagang tetap dibiarkan seperti itu. Ada satu pantangan yang bahkan keluarganya tak boleh langgar, yaitu ada satu kamar khusus yang hanya Mantono seorang diri yang boleh masuk. Meski membuat penasaran, namun Bule Yani dan ketiga anaknya tak ada satupun yang berani melanggarnya. Karena Mantono adalah orang yang gemar berbagi, tetangga maupun bukan selalu mendapat santunan yang tidak sedikit. Banyak yang Mantono lakukan juga untuk desa. Semua ini menutupi kabar-kabar duka saat kembali datang berita seorang anak SMP ditemukan tewas mengambang di atas sungai. Suatu hari Mantono mengunci diri di dalam kamarnya berhari-hari. Bahkan saat istrinya memanggil namanya dari luar pintu, Mantono tak menjawab. Sebelumnya dia sudah berpesan agar apapun yang terjadi, ia tak serta masuk ke kamarnya. Larangan ini adalah larangan paling keras. Dari hari berganti ke minggu, seterusnya Mantono masih tak kunjung keluar. Untuk makan pun tidak. Hal ini membuat Bule Yani sebenarnya khawatir. Ia ingin sekali membuka pintu kamarnya, namun ia benar-benar takut dengan larangan suaminya. Sampai datang seorang tamu berkunjung, seorang lelaki yang sering Bule Yani dengar dari mulut orang-orang. Awalnya Bule Yani khawatir bila menerima beliau, karena yang dia cari adalah Pak Mantono. Sementara orangnya sedang melakukan sesuatu di dalam kamar dan tidak dapat diganggu. Saat itulah beliau membuka kain yang menutupi mulutnya. Di sana Bule Yani sontak terkejut melihat lelaki di hadapannya tak memiliki aci-aci, sebuah sela di antara hidung dan mulut. Bule Yani langsung mengerti. Lelaki itu hanya berpesan, sudah waktunya memilih anak panggung bagi dirinya. Mohon disegerakan. Malam itu Bule Yani menggedor pintu kamar Pak Mantono sampai satu rumah terbangun. Untungnya tak lama kemudian, Pak Mantono keluar dengan pose seperti menggendong seorang anak kecil di depan tubuhnya. Mantono hanya berkata, "Kilo, benta uncalke anak panggunge." Mantono berpesan agar tidak ada yang mengikuti dirinya. Sementara dirinya pergi berjalan ke sungai. Konon, tetangga Pak Mantono yang tahu dan bisa melihat bila yang digendong Pak Mantono adalah anak genderuwo. Terlihat dari tangannya yang panjang dan berbulu lebat seperti orang hutan. Mantono membawanya ke sungai, melemparkannya begitu saja. Setelah itu beliau kembali masuk ke dalam kamar. Namun sebelum Mantono menutup pintu, ia menyampaikan kepada Bule Yani agar setelah maghrib tidak ada anak kampung yang keluar rumah. Bule Yani pun menyampaikan hal ini. Ia menyampaikan dari mulut ke mulut, namun hanya ditanggapi oleh beberapa orang saja. Pasalnya desa masih belum banyak dihuni keluarga. Singkatnya setelah maghrib, masih ada anak-anak yang keluar untuk menuntut ilmu, mengaji di sekitaran lahan pabrik gula sebelah timur. Ada dua anak lelaki, mereka terlambat pulang karena bermain di rumah temannya setelah mengaji. Langit sudah gelap, diiringi hujan rintik. Dengan berlari di atas tanah berlumpur, mereka melewati jalan penghubung desa. Sebelum salah satu dari mereka berhenti ketika melihat seseorang. Seseorang sedang berdiri dari kejauhan. Ia melambaikan tangannya, memanggil-manggil mereka. Satu anak berteriak agar segera pulang dan jangan mendekati orang asing. Namun anak yang lain tampak penasaran. Ia melihat dengan kaki berjalan mendekat, setapak demi setapak. Berusaha menghentikan kawannya, ia menarik paksa tangannya. Namun seperti tersihir, anak itu tak mau berhenti. Kini ia melihat ke tempat sosok itu berdiri sebelum melepas kain di wajahnya. Saat itulah anak itu sadar dengan cerita yang beredar. Baju putih seneng cah lanang. Hujan masih turun. Sosok itu tinggi sekali. Kini ia membungkuk, masih melambai-lambai. Ketika dia tersenyum, sobekan mulutnya terlihat dari telinga ke telinga. Anak itu mulai terlihat panik. Antara bingung apa harus meninggalkan kawannya dan menyelamatkan diri sebelum guru ngajinya datang. Anehnya ketika guru ngajinya datang, sosok yang berdiri jauh itu lenyap, hilang.
sehingga anak itu tidak tahu harus menjelaskan apa kepada gurunya. Malam itu mereka diantarkan pulang, sembari diberi pesan agar tidak mendekati sungai sampai lawit beton lewat. Ada Dayoh mampir. Badan yang dulu subur perlahan menjadi kurus kering. Dari lubang hidung dan ujung mata terus-menerus mengalirkan darah segar. Kedua kaki sudah tidak dapat menopang tubuh. Sepanjang hari hanya dapat berbaring di atas tikar tipis. Itu adalah gambaran bagi yang bersekutu dengan Widuri. Setiap hari setelah langit menjadi gelap, hujan pasti turun. Dari jalan-jalan desa yang berlumpur, banyak sekali warga yang mengaku melihat orang-orang asing berjalan sendirian dengan menutupi wajahnya menggunakan kain berwarna hitam pekat. Tinggi mereka berbeda-beda setiap hari. Sebenarnya ketika hal janggal terjadi, orang desa sudah sangat paham. Biasanya ini pertanda dari sesuatu yang sedang atau akan datang. Hal ini menyerupai bencana yang memang hanya orang tertentu yang bisa membacanya. Beberapa tetua berpendapat bila Mantono sudah berhenti menyembah Widuri. Hanya tinggal menunggu waktu ketika sekutu sudah menjadi musuh. Hal ini ditandai oleh matinya 7 ekor sapi Mantono, di mana isi di dalam perut binatang itu terburai, menghembuskan aroma bangkai yang menyengat. Setelah 7 ekor sapi, satu persatu dimulai dari usaha tambak ikan, lalu merambat ke perkebunan pohon jati. Semua itu perlahan-lahan menggerogoti harta Mantono. Puncaknya ada seorang lelaki tua yang mengetuk setiap rumah penduduk, namun tak ada yang berani membukakannya. Ia berkata, "Satu lagi anak panggung, maka desa ini tidak perlu menanggung teror yang lebih sinting." Karena waktu itu saya sendiri bisa merasakan setiap sudut desa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Bahkan anak-anak sengaja disembunyikan di dalam kamar orang-orang tua. Anehnya di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi, tak ada satupun orang yang melihat batang hidung Mantono. Ia lebih banyak bersembunyi di dalam kediaman rumah besarnya, sampai terdengar kabar seorang anak lelaki menghilang setelah buang hajat di sungai, menyisakan potongan baju yang tersampir di jumbleng. Hingga saat ini tidak ada yang melihat di mana jasadnya ditemukan. Hal ini tentu saja membingungkan, mengingat biasanya buaya putih selalu mengembalikan jasad dari buruannya. Saat itulah kemarahan orang-orang sudah tak terbendung lagi. Pagi buta segelintir orang datang, mengetuk paksa rumah Mantono. Istrinya yang terkejut setelah membuka pintu hanya dapat diam saja sewaktu golongan orang-orang berbadan tegap itu melesat masuk. Mereka berteriak memanggil nama Mantono yang sekarang tak lagi dihormati di desa ini. Sebelumnya hanya prasangka, namun sekarang orang-orang sudah semakin yakin bila memang keluarga Mantono bersekutu dengan Widuri, salah satu yang dipercaya memegang sungai. Dengan memaksa istri Mantono, mereka semua berdiri di depan pintu kamarnya, mendobrak secara bergantian, sampai pintu kayu berwarna kecoklatan itu mulai terbuka perlahan-lahan. Tepat ketika pintu itu sudah hancur, orang-orang terdiam, mendapati isi dalam kamar Mantono yang dipenuhi benda-benda yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan orang-orang. Mulai dari pereng petuk sampai kaki kuda, semua lengkap tergantung di atas kamar Mantono. Sementara di tengah-tengah ruangan, mereka melihat Mantono terbaring dengan kondisi perut robek seperti dicabik-cabik. Anehnya Mantono masih bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Istri Mantono seketika berteriak histeris. Sudah lama Mantono mengurung diri di dalam kamar tanpa tahu kondisi yang terjadi. Siapa yang menduga bila ada bagian yang tidak pernah Mantono ungkap? Lantas melihat kejadian sinting itu, salah seorang tetangga mengusir semua orang keluar. Orang-orang saling bertukar cakap perihal apa yang baru saja mereka lihat. Gemetar tangan mereka masih belum cukup menutupi ketakutan yang kini menyelimuti diri mereka. Para tetangga rumah memilih diam, sementara istri Mantono hanya bersandar di tepi tembok saat pintu kayu ditutup. Sebelum dari luar rumah seseorang melangkah masuk, mengenakan sarung celana yang familiar. Mantono berjalan dengan langkah kaki yang tenang. Sembari seperti sedang menggendong sesuatu, ia berhenti sejenak.
Semua orang tampak terkejut melihatnya, termasuk istrinya yang gemetar. Salah seorang dari mereka seketika membuka kembali pintu kamar Mantono. Anehnya, dari atas tikar tipis tempat mereka semua melihat Mantono tadi, tak ditemukan sosok Mantono yang tadi mereka lihat dalam kondisi tragis. Hanya sebatang logam kekuningan menyerupai emas yang ada di sana. Istrinya ingin menjelaskan apa yang baru saja dirinya lihat perihal wujud Mantono yang dalam kondisi tragis. Namun Mantono menolak. Ia lebih memilih masuk ke dalam kamar setelah melihat kerumunan tetangga satu persatu mulai keluar dari dalam rumahnya. Tanpa dia sadari, beberapa tetangga melewati tubuh Mantono sembari menutup hidung. Karena saat itu tercium pekat aroma darah yang masih segar dari tubuh Mantono. Entah apa yang baru saja mereka lihat. Apakah mungkin gambaran Mantono kelak sudah diwujudkan oleh pesan yang baru saja mereka saksikan bersama-sama?